teman-teman investor, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu saham yang menarik, yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia atau yang kodenya RELI. Kita akan lihat saham ini dari berbagai sisi, seolah-olah saya ini mentor saham Anda, jadi Anda bisa punya gambaran yang lebih utuh sebelum mengambil keputusan. Yuk kita mulai! Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya yang paling penting. Saham rally ini sebenarnya lagi murah dan jadi peluang emas, atau jangan-jangan harganya udah kemahalan dan cukup berisiko? Nah, ini yang akan kita cari tahu jawabannya bareng-bareng, tentunya dengan melihat data dan fakta ya. Oke, langkah pertama yang paling dasar dalam menganalisis saham manapun adalah kenalan dulu sama perusahaannya. Siapa sih sebenarnya di balik kode saham rally ini? Jadi gini, Rally itu bukan sekedar perusahaan sekuritas biasa loh. Mereka ini bagian dari sebuah ekosistem finansial yang jauh lebih besar, yaitu Grup Reliance. Ini penting karena artinya mereka punya pondasi yang kuat dan jaringan yang luas, sebuah keuntungan yang nggak semua kompetitornya punya. Nah, disinilah letak salah satu kekuatan Rally. Model bisnisnya itu one-stop financial service. Jadi, anggap aja ini kayak supermarket keuangan. Mereka nggak cuma nawarin jasa jual beli saham, tapi nasabah yang sama bisa ditawarin juga layanan manajemen aset, asuransi, bahkan sampai pembiayaan. Strategi ini pinter banget buat memaksimalkan pendapatan dari tiap nasabah yang mereka punya. Oke, sekarang kita coba pakai kacamata optimis dulu ya. Apa aja sih yang bikin saham rally ini kelihatan menarik? Kita masuk skenario bull atau sisi positifnya, dan kita bedah satu persatu kekuatan utamanya. Kekuatan pertama, dan ini yang paling kelihatan, adalah kinerja operasional mereka. Di tengah pasar yang kadang naik, kadang turun, rally ini berhasil nunjukin pertumbuhan yang solid banget. Coba deh, kita lihat angkanya. Nilai transaksi ekuitasnya tumbuh lebih dari 12%, ini udah bagus. Tapi, yang lebih bikin kagum itu modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD-nya, yang loncatnya hampir 36%. Gampangnya gini, MKBD itu ibarat ototnya perusahaan sekuritas. Makin gede ototnya, makin kuat dia buat nangani transaksi besar dan berekspansi. Kekuatan kedua datang dari fondasi keuangannya. Bisa dibilang, neraca keuangan rally ini sehat dan kokoh banget. Dan ini, buat investor jangka panjang, adalah faktor yang krusial. Ini dia angka kuncinya. Debt to equity ratio atau DR-nya cuma 0,42 kali. Sebagai patokan aja ya, DR di bawah 1 itu udah dianggap sangat sehat, karena artinya modal perusahaan jauh lebih besar dari total utangnya. Angka rally ini jelas sinyal stabilitas finansial yang sangat kuat. Jadi artinya apa nih buat kita sebagai investor? Sederhana, rally ini gak pusing mikirin utang. Mereka ini kayak punya benteng pertahanan yang kokoh. Jadi, kalaupun ada guncangan ekonomi atau suku bunga tiba-tiba naik, mereka jauh lebih siap menghadapinya dibanding perusahaan yang utangnya numpuk. Nah, poin kekuatan yang ketiga ini, ini pasti jadi favoritnya para investor pemburu dividen. Rally ini nunjukin komitmen yang luar biasa buat bikin pemegang sahamnya senyum. Dan ini bukti nyatanya. Mereka bagiin hampir seluruh laba bersihnya sebagai dividen. Ini langkah yang berani banget dan jarang loh ada perusahaan kayak gini. Ini juga nunjukin kalau manajemen sangat percaya diri sama kondisi kas perusahaan ke depannya. Eits, tapi tunggu dulu. Analisis yang bagus itu harus seimbang kan? Sekarang kita harus lihat sisi sebaliknya. Kita ganti kacamata kita masuk ke skenario bear, dan kita kupas tuntas apa aja potensi resiko yang perlu kita waspadai dari rally. Risiko pertama dan mungkin yang paling utama adalah soal valuasi. Gampangnya gini, harga saham RLI saat ini itu dianggap premium, artinya dihargai lebih mahal kalau kita bandingkan dengan laba yang dihasilkannya. Nah, buat ngukur mahal atau murahnya saham, kita biasanya pakai PE ratio. Anggap aja ini kayak kita nanya, butuh berapa tahun sih supaya modal investasiku balik dari laba perusahaan? Semakin tinggi angkanya, artinya semakin lama kita nunggu dan bisa dibilang harganya makin mahal. Dan disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. PE ratio rally ada di angka 39,3 kali. Coba bandingin sama rata-rata kompetitornya yang cuma di 15,7 kali. Jauh banget kan? Ini artinya pasar naruh ekspektasi pertumbuhan yang super tinggi ke rally. Tapi ini juga kayak pedang bermata dua. Kalau ekspektasi itu nggak tercapai, harganya bisa terkoreksi tajam. Risiko kedua ini datangnya dari luar, yaitu dari regulator OJK. Ada aturan baru soal jumlah saham yang harus beredar di publik, atau yang biasa disebut free float.
Tujuannya sih bagus, buat ningkatin likuiditas pasar. Perubahannya lumayan signifikan, dari yang tadinya minimal cuma 7,5% sahamnya harus dimiliki publik, aturan baru yang berlaku mulai 2026 nanti mewajibkan minimal 15%. Ini kenaikannya 2 kali lipat dan jadi PR buat banyak perusahaan, termasuk Rally. Posisi Rally sekarang ada di 13,8%. Artinya, mereka masih kurang 1,2% lagi buat memenuhi syarat. Kelihatannya sih kecil ya angkanya, tapi buat menuhin kekurangan ini, pemegang saham utamanya harus rela ngejual sebagian sahamnya ke pasar. Nah, aksi jual ini berpotensi nambah pasokan saham di pasar dan bisa memberi tekanan jual ke harga sahamnya dalam jangka pendek. Biar kita punya gambaran yang lebih jernih soal valuasi tadi, cara terbaik adalah dengan membandingkannya langsung head-to-head sama para pesaingnya di bursa. Yuk kita lihat datanya sama-sama. Slide ini nunjukin dengan sangat jelas posisi Rally di antara teman-temannya. Coba deh fokus ke kolom PE ratio. Angka Rally yang 39,3 kali itu kelihatan jomplang banget kan dibanding Pence, BCAP, dan TRIM. Ini sekali lagi mengonfirmasi kalau Rally memang diperdagangkan dengan harga premium. Pertanyaannya sekarang, apakah premi ini wajar? Nah, setelah kita lihat dari kedua sisi, baik kekuatannya maupun risikonya, sekarang bola kembali ke tangan Anda sebagai investor. Pilihan Anda tentu akan sangat bergantung pada strategi dan profil risiko Anda masing-masing. Jadi, ini dilema yang kita hadapi. Di satu sisi ada perusahaan dengan model bisnis solid, pertumbuhan kencang, neraca keuangan super sehat, dan royal banget bagi dividen. Tapi di sisi lain, kita dihadapkan pada valuasi yang sangat tinggi, ada tekanan dari aturan free float, dan harganya yang premium kalau dibanding kompetitor. Maka inilah pertanyaan kunci yang harus Anda jawab untuk diri sendiri. Apakah Anda percaya kalau potensi pertumbuhan Rally di masa depan itu cukup besar, cukup kencang, untuk bisa membenarkan harganya yang premium saat ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah Rally adalah saham yang tepat untuk portofolio Anda. Lakukan riset lebih dalam dan semoga analisis ini bermanfaat. Sampai jumpa!